Haleluya. Shalom Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Shalom. Semua bersuka cita dan bergembira pastinya. Boleh lihat kiri kanan berikan senyum walaupun masih di masker, tapi percaya saudara kasih senyum kiri kanan depan belakang. Haleluya. Kita bersuka cita boleh berkumpul bersama di tempat ini, amin. Saya juga ingin menyapa jemaat Tuhan yang saat ini sedang live streaming di rumah. Mari kita bersama-sama bersuka cita, tidak ada jarak di antara kita karena kita sama-sama di dalam satu saluran, itu di dalam hadirat Tuhan. Mari kita siapkan hati kita mau bersyukur untuk waktu yang indah yang Tuhan anugerahkan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, tidak ada habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu yang Kau curahkan dalam hidup kami. Dan kami mau katakan, Engkau begitu baik. Bukan hanya ucapan bibir kami Tuhan, tapi kami merasakan hari lepas hari pemeliharaan-Mu yang setia atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Mari kita mengangkat suara kita. Mari kita naikkan syukur kita pagi hari ini. Oh haleluya, haleluya, bersyukur. Semua yang bernafas naikkan syukur, menyembah Tuhan Allah kita. Oh haleluya, kami sembah Kau Tuhan, kami puji nama-Mu. Tuhan yang baik, tiada habisnya rahmat-Mu Tuhan, melimpah terus melimpah. Mari rasakan kasih-Nya yang terus mengalir deras dalam hati kita. Oh, angkat suara bermazmur, bernyanyi memuji Tuhan, mengangkat suara, mengangkat hati, sebab Dia yang layak disembah, Dia yang layak dipuji. Haleluya. Kau baik Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Panggil namanya, katakan nama-Mu yang terindah dalam hidup kami. Indah Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Panggil namanya Yesus. Yesus, Kau sungguh dari dalam hati kita. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Lebih sungguh lagi kita panggil namanya, Engkau yang terindah bagi kami Tuhan Yesus. Nama-Mu yang terindah terukir dalam hati kami Tuhan. Nama-Mu indah Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selalu. Panggil namanya Yesus. Kami katakan kami cinta Engkau Tuhan. Ku cinta Kau selalu, ku
tinggikan, ku agungkan selamanya. Puji Dia, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan. Mari kita angkat suara kita, angkat tanganmu bagi Tuhan, katakan ku mau memujimu Tuhan, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan. Hanya lebih sungguh lagi katakan, ku mau selalu kami ingin memuji Engkau Tuhan. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan. Hanya dengan segenap hati sambil angkat tangan kita, ku mau memujimu. Mari angkat tanganmu saudara yang rindu memuji Tuhan pagi hari ini. Ku mau selalu menyembahmu Tuhan, selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan. Dari hati kita, hanya bagi dari hati yang paling dalam katakan, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau selalu ingin menyembahmu Bapa. ku selalu Kau yang layak Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan. Hanya puji Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan. Lebih sungguh dengan segenap hati kami rindu memujimu Tuhan. Haleluya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan. Sekali lagi kami angkat suara kami untuk memuji Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan. Hanya bagi Tuhan. Sebab Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan. Hanya bagi Kau yang layak Tuhan, Kau yang layak
semua kita mengangkat suara bagi Tuhan. Sebab Dia yang layak disembah, ditinggikan. Dia yang layak dimuliakan di tempat ini. Haleluya, Yesus. Kau Allah yang mulia, Kau Allah yang perkasa, Kau Allah yang layak Tuhan, Kau Allah yang kudus. Hanya bagimu segala pujian, segala hormat syukur kami. Haleluya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Mari kita bangkit berdiri bersama dengan kita angkat suara kita. Hanya bagi Tuhan. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Mari sekali lagi angkat tangan kita tinggi-tinggi, serukan hanya bagi Tuhan. Bagi Dia segala pujian syukur kami, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala puji, hormat syukur kami Tuhan selama-lamanya. Selama-lamanya. Selamanya. Selama-lamanya. Selamanya. Haleluya. Berikan tepuk sorak-sorai yang luar biasa, yang meriah bagi Tuhan Yesus Raja kita. Haleluya, haleluya. Ini sorak-sorai kami yang terbaik untuk memuliakan, memegahkan nama-Mu. Sebab Engkau terlalu besar dan terlalu mulia Tuhan. Engkau layak menerima yang terbaik dari hidup kami. Terima kasih Tuhan, yang terbaik kami rindu persembahkan bagi Engkau. Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Engkau layak menerima pujian kami. Terima kasih. Haleluya, sama-sama yang percaya katakan amin. Sekali lagi tepuk sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Luar biasa. Saudara banyak yang memuji Tuhan pagi hari ini, boleh lambaikan tangan. Mari lihat kiri kanan, yuk ajak kiri kanan, mari kita memuji Tuhan kita. Haleluya. Terpujilah nama-Mu di atas segalanya Tuhan. Ya. Sama bersorak-sorai yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dia kuat, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, dan-Mu tetap selamanya. Semua puji nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dia ajaib, ajaib dan penuh keagungan. Bersama-sama di dalam satu hati kita menyembah Dia. Kami nyatakan kerajaan-Mu kekal selamanya. Semua bersenandung. Oh, 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 oh. Engkau larang. Lambaikan tanganmu, katakan Dia Raja. Yes. Yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa kami bersama. Beri tepuk tangan. Kau Tuhan
Lebih kenceng lagi sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Woo. Engkau kami puji Tuhan, sama-sama yuk. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara Tuhan, satu suara kami nyatakan, kerajaan-Mu tetap selesai. Semua puji nama Tuhan bersama-sama. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kebesaran-Mu kekal selamanya. Semua yo, ho 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 ho, serukan sama-sama. Engkaulah Raja atas dunia, hancurkan kutuk dan membebaskan. Angkat tanganmu, beri tepuk tangan di atas kepala begitu. Yes, Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya atas dunia. Dia sanggup menghancurkan segala kutuk, membebaskan kita semua. Kami bersorak, semua bertepuk tangan. Haleluya. Tuhan berjaya dan memerintah untuk. Musik memuji Tuhan. Kita bertepuk tangan sama-sama. Biar musik memuji Tuhan. Haleluya. Kami percaya Engkau Tuhan yang berjaya di dalam hidup ini Tuhan. Di atas kepala bisa. Haleluya. Kita mau sama-sama serukan dengan iman kita pagi hari ini. Katakan, Engkaulah Raja atas dunia. Suaranya bisa lebih keras lagi buat Tuhan. Sekali lagi, Engkaulah Raja. Engkaulah Raja. Mana suaranya bisa lebih keras lagi bagi Tuhan? Yes. Dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Angkat tanganmu bagi Dia, beri sorak-sorai. Yes, Tuhan berjaya dan memerintah. Engkaulah Raja atas dunia. Dia sanggup menghancurkan segala kutuk, membebaskan kita semua. Berikan sorak-sorai bagi Dia. Semua tepuk tangan atas kepala. Haleluya. Kau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Dan memerintah untuk selamanya. Dia memerintah untuk selama-lamanya. Dan memerintah untuk selamanya. Haleluya. Yang rindu memuji Tuhan, tepuk tangannya bagi Tuhan yang meriah. Woo! Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan di atas segalanya. Woo! Haleluya. Haleluya. Luar biasa Tuhan, kita layak menerima pujian kita, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara semua. Ini saat yang luar biasa, kita memuji Tuhan. Kita mau beri yang terbaik buat Dia, amin. Sebab Dia begitu baik buat kita. Pagi hari ini mari kita siapkan hati kita lebih sungguh lagi. Kita mau katakan, Tuhan, yang menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Terlalu kecil rencana yang kami buat. Terlalu sempit dan dangkal apa yang kami rencanakan untuk hidup kami. Sebab itu pagi hari ini kami katakan kami mau serahkan segalanya kepada-Mu. Karena rencana-Mu terlalu besar dan tinggi Tuhan.
Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Yes Tuhan. Masa depan kami serahkan Tuhan. Yes Bapa. Jadikan kami terang-Mu di tengah kegelapan dunia ini Tuhan. Haleluya Yesus. Ini kerinduan hati kami Tuhan. Kerinduanku sama-sama bagi-Mu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan. Pagi hari ini yang rindu menyerahkan hidupnya, nyanyikan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Tuhan, inilah hidupku. Kami mau serahkan Tuhan. Ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milik. Jadikan kami terang-Mu Tuhan. Jadikan kami terang-Mu di tengah kegelapan. Kami rindu membawa keluarga kami, tetangga kami, bangsa kami Tuhan ke tangan-Mu. Tuhan, ini kerinduanku bagi-Mu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi bagi-Mu Tuhan. Mari angkat suara kita persembahkan bagi-Mu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi. Yang rindu menyerahkan hidupnya, mari bangkit berdiri bersama-sama bagi-Mu Tuhan. Bagi-Mu. Sambil angkat tangan kita. Yang rindu menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Pakailah hidup kami Tuhan. Yes Bapa. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Persembahkan bagi-Mu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi
Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Haleluya. Bagaimana Indonesia penuh kemuliaan Tuhan jika kita tidak bersama-sama bekerja dengan rohnya yang luar biasa. Biarkan Roh Kudus memimpin saudara hari ini. Dia tahu kegagalanmu. Dia tahu jeripayahmu. Dia tahu penderitaanmu. Dia tahu kebutuhanmu. Tidak ada satupun yang Tuhan tidak tahu. Kita telah belajar gereja-gereja di Asia. Kata Tuhan tahu bahwa Dia peduli akan saudara. Sebab itu saudara yang hari ini datang dengan berbagai pergumulan, kesulitan dan kelemahan, Tuhan tahu semua. Sebab itu biarkan Dia memimpin saudara untuk diberkati, dibaharui, bahkan dituntun untuk menjadi yang terbesar di antara seluruh impianmu. Saudara boleh pilih semua impian yang saudara punya. Tapi percayalah, Tuhan lebih besar menginginkan saudara. Karena Dia pencipta kita. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini. Berdoa untuk jiwa-jiwa yang hadir hari ini. Berkati hidupnya, diurapi. Bahkan hidupnya akan terus bertumbuh dan berbuah-buah. Terima kasih Tuhan. Urapi sekali lagi ibadah kami dan pemberitaan firman. Dalam Kristus Yesus. Bagi kita yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan. Amin, amin. Beri tepuk tangan sekali untuk Tuhan kita sekali. Boleh? Silakan duduk saudaraku sekalian. Haleluya, terima kasih. Tanpa panjang lebar, saya hari ini gak perlu laptop karena tempatnya kecil. Pengalaman dari kemarin ya. Jadi catatan aja. Saudara boleh buka Matius. Haleluya. Matius sesudah kejadian ya, jangan lupa. Matius pasal yang keempat. Ayat 18 sampai dengan 22. Jika saudara sudah menemukannya, saya undang saudara berdiri. Dan kita akan membaca bersama-sama Matius 4, 18 sampai dengan 22 dengan pelan-pelan saja. Seperti lagunya Gomblo. Bukan ya? Salah ya. Sudah? Ya. Di depan juga ada, mari kita baca pada hitungan ketiga. 1, 2, 3. Dan ketika Yesus berjalan menyusuri danau Galilea, Dia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebar jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata pada mereka, "Mari ikut aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu pun mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, melihatnya pula ada dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya yang bernama Zebedeus yang Yesus memanggil mereka dan mereka segera meninggalkan perahu serta airnya lalu mengikuti Dia. Puji nama Tuhan. Silakan duduk saudaraku. Berbahagialah mereka yang lapar dan haus akan kebenaran karena mereka akan dipuaskan. Haleluya. Murid adalah orang percaya belum tentu murid. Saya ulangi sekali lagi. Murid adalah orang percaya, tapi orang percaya belum tentu murid. Saya ingin saudara menyadari, saudara punya IG, hari ini IG kan, punya IG ya. Saudara nggak suka IG, kalau saudara komen saudara dinegatifin, saudara unfollow. Begitu ya, kalau IG kan. Iya apa iya?
Saudara punya Facebook. Kalau Facebooknya udah mulai menyindir kita, kita bilang udah gue gak bertemanan lagi sama lo. Capek gue. Ya kan? Tapi yang dimaksud di Yesus di sini bukan demikian saudaraku. Mungkin saudara sering mendengarkan cerita ini berkali-kali. Tapi saya mau kasih tahu, saya akan bahas dari pasal 4, 9, 10 bagaimana kelanjutannya. Gaya hidup Yesus yang berbeda dengan pada saat itu. Yang pertama, kita akan baca yang pertama demikian. Dan ketika Yesus berjalan menyusuri Danau Galilea, ia melihat 2 orang. Mungkin kalimatnya enggak begitu berarti Mas Saudara. Kalau bagi saya berarti. Sejak dari awal, hanya Tuhanlah yang mencari manusia. Ulang sekali lagi. Sejak dari awal, hanya Tuhan yang mencari manusia. Kejatuhan Adam, Tuhan yang cari manusia. Sekarang pun demikian dengan Yesus. Ia melihat dan mencari murid. Berbeda pada pemimpin-pemimpin pada saat itu. Kalau sekolah teologi enggak begitu. Sekolah teologi adalah menantikan murid-murid datang mendaftar, maka diajar, maka ketika selesai, ketika dia pantas mendapatkan gelar, maka diberikan kehormatan. Dan kemungkinan bisa jadi gembala, bisa jadi guru, bisa jadi apa saja. Tapi Yesus berbeda. Sebagai Tuhan dia menyadari gayanya, caranya sama dengan kejadian pasal pertama. Ketika dia menyadari manusia jatuh dalam dosa, Tuhanlah yang mencari Adam. Adam, di mana engkau? Demi Tuhan Yesus. Yesus yang mencari murid, bukan murid mencari Yesus. Maka kalimatnya jelas sekali saudaraku kalau saudara baca. Dan ketika Yesus berjalan menyusuri Danau Galilea, ia melihat 2 orang bersaudara. Yaitu Simon disebut Petrus dan Andreas, saudaranya. Mereka sedang berjala di danau sebab mereka penjala ikan. Dan merasa yang paling bagus. Karena yang menentukan itu Tuhan. Jangan bangga menjadi orang percaya yang dalam hidup keberdosaan. Sebab saudara punya tanggung jawab. Yesus ini menekankan kepada kita, faktor pilihan orang adalah hak mutlak prerogatif Tuhan. Tidak satupun yang bisa menentukan A dan B dan C. Mau lahir keluarga apa, saya mau keluarga bapak saya apa, besar saya mau jadi apa. Tidak ada cara lain. Kalau saudara tadi, kalimat istri saya pas sekali, kata Ibu Gembala. Saudara punya rencana itu boleh besar. Tapi lebih besar lagi rencana Tuhan. Pertanyaannya kita gak pernah tanya Tuhan. Nih gue mau apa nih di dunia ini? Kita gak pernah tanya Tuhan, kalau gue sekolah teologi mau jadi apa Tuhan? Saya hanya mencari cita-cita saya mau jadi A, saya mau jadi B, saya mau jadi C. Itu cita-cita kita. Apakah itu cita-cita Tuhan? Karena kalau itu cita-cita Tuhan, lihat. Orang tua pun tidak jadi halangan bagi kita. Tidak satu pun halangan, karena kalimat terakhir dikatakan, mereka segera meninggalkan perahu dan serta lalu mengikuti dia. Sama apa yang dikerjakan oleh Abraham, ketika dia harus pergi, dia harus meninggalkan sanak saudaranya. Dia lakukan, karena apa? Karena Tuhan. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita? Are you disciple? Apakah kita ini adalah murid? Atau kita adalah anak-anak yang gampangan? Saudara boleh ikut apa saja komsel. Saudara boleh ikut apa aja pengajaran tentang apa. Mau live streaming, mau apa saja boleh. Tapi jika saudara tidak menyadari bahwa saudara murid, nothing semua pelajaran itu. Karena saudara akan membuat itu sampah memenuhi otak kita. Dan kita tinggal memilih bagian mana yang teologi yang kita suka. Kita akan memilih bagian mana yang menyenangkan. Kita akan memilih teman yang menyenangkan. Kita akan memilih teman yang tidak menyenangkan. Kita akan menentukan. Kitalah yang menjadi penentu, bukan Tuhan yang menentukan hidup kita. Yesus tidak. Yesus tidak. Kalau saudara baca pasal 4, jauh sebelum dia melakukan pelayanan, dia diuji. Dia diuji. 40 hari puasa, pasti minum. Pasti minum. Bagaimana dengan kita jika kita murid? Apakah kita pernah puasa? Iya Pak, pernah puasa. Puasa apa? Puasa nggak makan. Berarti makan dong. Ya sama juga bodong dong. Sama juga bodong.
Saudara boleh baca teks ini berkali-kali. Saya bilang sama Darno begini, no, teksnya no, muncul no. Saya udah baca firman Tuhan ini mungkin udah bisa sampai 50 kali. Teks firman Tuhan ini 50 kali. Mungkin lebih, saya nggak tahu. Karena saya membacanya bisa sampai 7-8 kali, 10 kali. Untuk terus mendapatkan. Dan konfirmasinya pas. Bahwa rancangan manusia nggak nothing. Karena demikian. Karena mereka itu penjala ikan. Tetapi Tuhan menjadikan mereka penjala manusia. Mana lebih tinggi, penjala ikan apa penjala manusia? Penjala ikan dong. Kalau ikannya dapat tenggiri, saya jual sama ibu atau sama Bu Lili. Atau Lausawanyo yang teman-teman makan, atau Pak Ahai, atau Pak Eko, atau mungkin sekarang Bu Re. Bu Re lagi belajar masak mungkin hari ini. Tapi kalau manusia bisa kita jual enggak? Jangan bilang enggak, ada manusia dijual hari ini. Jangan sok-sok nutupin telinga lah, ada manusia hari ini dijual. Tapi yang dimaksud di sini, seringkali kita salah menilai. Saya bilang dengan adik rohani, saya bilang, suatu hari kalau saya angkat anak itu berhasil, saya bilang begini, lu gak perlu ingat gua. Lu berhasil, lu boleh pergi. Lu gak ada ikatan dinas sama saya. Suatu hari Ruben berhasil, gak ada ikatan dinas apa-apa Ben di sini Ben. Ruben berhasil, Ruben gak kesini, no problem. Gak ada problem sama kita. Dia gak perlu langsung bayar harga diri, kita bayar begini, terus Ruben, gue ngabdi sini. Gak perlu ngabdi-ngabdian. Karena semua orang yang memberkati Ruben adalah orang yang tulus memberi. Suatu hari Ruben pergi keluar kota dan menjadi berhasil di Papua dan dia gak ingat kita, gak apa-apa. Gak pusing saya. Gak bakal pusing. Karena kita tulus murni. Beda sama orang, kalau lu udah gue berkatin, kalau lu udah gue sekolahin, lu mesti mengabdi sama gereja 10 tahun. Masa depannya bagaimana nih kawan? 10 tahun gila. Gak perlu. Saudara ingin memberi, saudara mesti tulus. Lupakan apa yang saudara udah beli, lupakan. Kalau saudara udah memberi, lupakan. Jangan menanti lagi harapan, karena saudara akan menyesal dan menyesal. Kalau saudara sudah memberi, lupakan. Jangan menanti balik. Makanya saya belajar hari ini. Saya tidak mau pinjam-pinjaman. Kalau perlu saya beri. Gak punya saya bilang gak punya. Ada saya bilang ada. Saudaraku sekalian. Amin. Ya, jangan coba-coba sini pinjam uang. Gak ada di sini. Saudara boleh belajar. Gak ada. Karena itu sumber masalah bagi gereja. Di gereja kita gak ada pinjam uang Pak Eko. Gak ada. Pinjam uang Pak Jakaria, nggak ada. Pinjam uang Pak Jakara, nggak ada. Nggak ada, lebih baik kita beri. Di sini bukan pinjam-pinjam, ini bukan bank. Ini gereja. Dan yang paling menarik juga saudaraku, Yesus memikirkan perkara kita lebih besar daripada kita sendiri. Ulang sekali lagi ya. Yesus memikirkan lebih besar perkara kita daripada kita sendiri. Dari mana saudara tahu? Dari yang katakan tadi. Kalau saudara tahu tentang Petrus, bagaimana dia menyembuhkan orang. Petrus penjala manusia. Tapi jangan lupa, coba teman-teman baca, buka, coba. Mazmur 9, saya penasaran, saudara biar tahu ya maksudnya. Oke, saudara dapat? Yesus itu memperlengkapi kita. Bentar, baca ya, saudaraku. Ya, ayat 8. Gondong. Tunggu sebentar saya cari saudaraku ya. Ayat 10. Oke, ayat 10. Matius 10. Ayat yang pertama, baca yang pegang mic siapa? Pan, tolong baca Pan. Matius 10 ayat yang pertama. Yesus itu bukan cuma ninggalin, tapi dia memperlengkapi, coba. Matius 10 ayat 1. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk
melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Hari ini yang diterima 12 murid, hari ini saudara punya. Hari ini saudara punya. Saya ulang sekali lagi, biar saudara tahu, saudara punya. Saudara nggak yakin itu yang membuat saudara nggak bisa. Kota belakang saya HKBP. Kayak gitu-gitu nggak ada. Tapi ketika di Sumba, saya cuma bilang gini, oke, kenapa saya bisa mengatakan demikian? Apa yang melandasi saya yakin itu. Pertama, karena Tuhan itu baik bagi banyak orang. Kalau saudara yakin itu, saudara pergi ke orang sakit, yang saudara mesti yakin dalam hati, Tuhan itu baik bagi dia. Itu dulu pertama. Jangan pikir tentang sembuh atau tidak, enggak usah pikirin. Saudara harus punya motivasi yang benar. Tuhan mengasihi dia. Itu dulu yang pertama. Maka saudara berdoa. Dan saudara minta kepada siapa? Kepada Tuhan. Dan suatu hari kalau sembuh, saudara jangan sombong. Kalaupun belum sembuh, jangan rendah diri. Bisa introspeksi, bisa tanya, atau mungkin kita salah dalam menyikapinya itu. Atau mungkin dalam hati kita mau bilang, nanti kalau sembuh pasti gue pasti nama gue sebut-sebut nih. Itu yang membuat saudara gak bisa dipakai sama Tuhan. Karena ada niat jahat di baliknya. Karena ada kepentingan individu di baliknya. Tapi saudara-saudara bersih, tulus. Saudara orang sakit, saudara datang, saudara berdoa. Saudara mesti bersihkan hati. Tuhan, aku tahu engkau mengasihi dia. Dan aku berdoa. Tuhan pakailah tangan ini. Supaya aku berdoa supaya dia sembuh. Saudara mesti coba. Mesti coba saudaraku. Di mana? Suami saudara. Istri saudara. Saudara-saudara atau anak saudara. Pakai kuasa ini. Dan kalau saudara sudah melaksanakan dan saudara menikmati dan saudara melihat. Saudara percayanya itu tambah. Percayanya itu tambah gitu loh. Rasa percayanya itu tambah. Yakin. Bahwa benar nih firman Tuhan nih. Tapi kalau saudara nggak pernah pergi ke rumah sakit, saudara takut untuk berdoa. Saudara nggak pernah tahu kapan Tuhan mau pakai saudara. Saudara capek kalau saudara kalau cuma jadi orang Kristen yang cuma pergi kerja, pulang gua tidur, gua mikir kapan nikah, habis nikah gua punya anak. What man, itu dunia juga sama begitu. Lo semua beda. Kita semua beda dengan mereka. Mereka hanya hidup untuk keinginan daging. Tapi kita hidup karena kuasa Roh Kudus. Jangan sama hidup lo. Kok berangkat kerja tiap hari, nyari duit sama. Punya ngutang. Aduh, itu dunia semua sama. Tapi orang percaya yang namanya murid tidak melakukan seperti itu. Dia bertindak melebihi apa akalnya. Dia yang meyakini apa yang dia yakini. Kalau saudara nggak meyakini apa yang saudara yakini, itu namanya bukan keyakinan. Saudara mesti meyakini apa yang saudara yakini. Percayai apa yang saudara percayai. Perlu diuji, uji perlu. Perlu uji. Saudara mesti pergi. Suatu hari kalau saudara ke kantor, saudara cuma asik main gadget. Saudara lihat sebelah saudara. Saudara berdoa, Tuhan aku berdoa yang naik motor Tuhan. Oh kasihan Tuhan, aduh Tuhan itu kakinya, Tuhan berdoa Tuhan. Itu Tuhan paling senang orang-orang begini. Orang yang gak egois. Kalau perkara kita cuma perkara daging, sampai kapanpun nama saudara gak bakal terkenal. Dan tidak pernah ada yang mengenang saudara. Tapi jika saudara hidupnya berguna bagi orang lain, sampai saudara mati pun orang akan ngomongin tentang saudara. Dia akan bilang, waduh terima kasih Pak Eko. Kesaksiannya sampai anak, ingat waktu Uncle Eko doa. Ingat waktu Uncle Ahay doa. Ingat waktu Pak Jakaria doa. Ada kesaksian-kesaksian. Dan kesaksian itu seperti Ibrani katakan kesaksian itu bermunculan di mana-mana. Saudara juga selesai di muka bumi. Tapi yang namanya kita masih berwangi di tempat-tempat orang. Nama kita masih disebut-sebut orang lain. Sama seperti hari ini, Pak Krismarantika sudah di sorga. Tapi semua orang di kampus kami ngomongin tentang dia.
kita boleh saja selesai di bumi. Tapi karya kita harus tetap kenang di bumi. Hanya orang-orang yang berpikir besarlah yang bertindak besar. Kalau orang berpikir kerdil, dia akan melakukan tindakan kerdil. Mimpi sebesar mungkin seperti Yusuf, enggak masalah. Sebab Tuhan katakan demikian, dulu kamu penjala ikan, hari ini kamu menjadi penjala manusia. Saya kasih tahu begini, saudaraku, kalau penjala ikan berarti siapa yang menjala ikannya? Kalau saya penjala ikan, saya penjala ikannya siapa? Saya. Kalau saya bilang penjala manusia, saya dapat apa? Saya dapat apa? Saya dapat manusia. Kalau saya dapat 10, berarti manusianya berapa? 10 itu mencari ikan. Lebih besar mana sama yang satu? Terlampau besar pikiran Tuhan. Terlampau besar. Terlampau besar pikiran Tuhan. Dan itu Dia mau berikan kepada saudara dan saya. Dia tidak pernah sembunyikan semua. Ayat berikutnya, ayat 9. Yuk kita baca. Maju sedikit Ben. Ayat yang ke-23, 23. 4:23, sorry. Kita akan melihat. Oke, 4:23 kita lanjut ya. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan Allah. Serta melenyapkan apa? Segala penyakit dan kelemahan di antara. Bukan cuman keluarga. Tapi Tuhan menginginkan kita menjadi berkat atas seluruh bangsa. Bayangkan kalau gereja kita suatu hari sampai orang Korea belajar ke sini. Ada apa yang terjadi di Siloam? Wah, saya nggak tahu. Bagaimana itu kok jemaatnya begitu berdoa banyak orang sembuh. Jemaatnya kok walaupun dalam kesulitan kok mereka tetap kuat. Saya bilang karena mereka melakukan firman. Tenang saudaraku, COVID itu tenang. Lihat aja lambat laun saudara seperti udah gak tahu. COVID itu seperti biasa bagi kita enggak? Sekarang jujur ya enggak? Kita pergi ke rumah ada gak kayak dulu? Cuci tangan belum ya? Aduh di mana? Aduh, masker. Aduh masker. Masker udah pakai 3 hari nih. Oh sekarang saudara kadang-kadang keluar rumah gak pakai masker. Apa? Karena udah terbiasa. Bukan hanya itu. Maka siarlah berita tentang Apen di seluruh Syria dan dibawalah kepada semua orang. Maka tersiarlah di seluruh Nusantara Ica dan Icel, Dwi yang tangannya bisa menyembuhkan. Itu selembaran mungkin di mana-mana Cel, udah siapa aja itu uang di mana-mana itu. Itu mah duit udah ngikutin. Kalau udah kuasa Tuhan sama kita, duit ngikutin. Saya ulang sekali lagi ya. Kalau udah Tuhan bersama dengan kita, duit ngikutin. Bener, kalau udah kuasa Tuhan bersama dengan kita. Ini saya bukan bilang karunia kesembuhan, tapi saudara berhikmat, saudara bijaksana, saudara jadi anak Tuhan yang jujur. Duit ngikutin. Bos-bos pasti cari, saya pingin nih kayak Mawar nih. Orangnya jujur, namanya cerdas, rajin. Saya pingin dapat orang nias yang seperti ini. Maka kaca. Gitu ya. Ya karena Tuhan ingin kata tersiar. Bayangkan ya, ini yang paling menarik, coba saudara baca ya. Maka tersiar dibawa ke semua orang apa? Yang sakit, sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan, yang lumpuh. Dan Yesus menyembuhkan mereka. Maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Mereka datang dari Galilea dan dari Dekapolis, Yerusalem dan Yudea, dari seberang Yordan. Saya kasih tahu, gereja ini ada orang Batak, ada orang Ambon, ada orang Serang, ada orang Papua. Berasa enggak? Kita ini dari berbagai daerah, latar belakang, orang tuanya ada yang supir taksi, ada yang pengusaha, ada yang supir, ada yang tukang air kelapa, minyak kelapa. Ya enggak?
Indah banget gak kita? Bayangin ada orang kaya seperti saya, ada orang miskin, ada orang yang miskin. Orang kaya seperti saya bisa duduk berdiri di sini. Saya bisa telak pinggang, saudara bisa tenang. Ada orang yang sederhana. Semua yang kaya doang, saya doang. Gue. Enggak lah. Kalau enggak saudaraku, bener loh. Kalau saudara pergi ke restoran, saudara akan beda kelas. Kalau saudara yang supir langsung, begitu saya pernah ya, saya waktu pergi ke Lampung, waktu kita naik mobil, kita tuh kan pergi ke rumah makan. Itu supir tuh punya tempatnya sendiri. Terus, sorry ya, yang gak punya duit sorry, ke toilet, cuma gini doang. Kopi 3.000. Yang punya duit, makan restoran. Makan nambah langsung ditembak, 150. Mak, jual diri nih bisa nih kan gitu. Tuhan ingin kita mau melihat kita lebih luas lagi tentang diri kita sendiri. Tuhan gak mau kita hanya berpikir tentang apa yang menjadi kebutuhan kita, apa yang menjadi pergumulan kita. Tapi ketika saudara berpikir tentang orang lain, saudara akan tahu itu jawaban atas pergumulan saudara. Saya udah sering saudaraku, saya lagi ada pergumulan nih. Begitu orang cerita saya bilang, kok sama ya? Kayaknya itu pergumulan gue deh. Terus saya kasih masukan dong. Terus, oh ini jawabannya. Oh ini. Pernah gak begitu? Enggak, oh ya gak apa-apa. Yang terakhir. Dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya lalu mengikuti dia. Mesti ada respon yang baik dari kita. Mesti ada respon yang baik dari kita. Karena kita punya kehendak bebas. Kita punya free will yang diberikan kepada Tuhan. Sehingga Tuhan ingin kita menyembah dia tanpa paksaan apapun. Karena dia bisa buat batu untuk menyembah Tuhan. Oleh sebab itu, kehendak bebas kita, mari kita pergunakan untuk hormat kemuliaan dia. Makanya ketika saudara datang beribadah, itu gak ada paksaan saudaraku. Saudara mau tidur, saudara mau berdiri, saudara mau duduk, itu hak saudara. Tapi jika saudara menyadari bahwa dia adalah Tuhan, gak mungkin saudara. Haleluya. Oh glory. Glory Tuhan, apa kabar Yesus? Baik. Tunggu ya. Berapa? 2M. Gue gak main 2M. Amin 2M. 2M apa? 2M bro. Kalau saudara bisa jawab handphone di sini, saya suruh keluar. Saya suruh keluar. Benar. Kalau Bapak kita ngomong, kita langsung bilang gini, kita langsung tinggalin, digampar sama Bapak kita. Kalau saudara menyadari Yesus cuma sebagai hamba, saudara akan mengecilkan dia. Jika saudara menyadari Tuhan Yesus hanya sebagai perlengkap saudara akan mengecilkan dia. Tapi jika saudara sadar dia raja, saudara akan menghormati dia. Jangan telat. Ingat yang telat-telat teman-teman. Saya dorong jangan sampai telat. Apalagi yang perempuan. Capek kalau udah ngomongin perempuan. Make up. Aduh cewek-cewek. Kalau udah make up bapak ibu. Istri saya. Siapa jalannya? Oh, ini. Yang cewek-cewek ya terutama ya. Kan kalau ya bu. Kalau Bu Asim enggak udah duluan tadi ya. Coba mama saya. Udah duluan bu. Mama saya mah ibadah jam 5 juga 4:30 udah nyampe bu. Saya juga pusing nungguin pernah nemenin. Mak ngapain ini? Udah angin-anginan aja di pintu. Ya angin-anginan. Kalau gereja-gereja itu kan, kalau gereja HKBP kan tinggi-tinggi kan. Oh jendelanya besar-besar. Terus mama saya punya tempat di pinggir. Ya, mau udah nyampe. Terus kita ngapain ini? Beli permen lah. Kopi kok ya kan. Udah habis 3 permen. Belum mulai juga. Kalau kehidupan rohani saudara tidak lebih hebat daripada orang di luar. Termasuk saudara kita, saudara nggak pantas masuk kerajaan Allah. Kalau kerohanian saudara nggak lebih hebat dari teman kita, saudara kita yang sebelah, saudara nggak pantas masuk kerajaan Allah. Kenapa? Kalau memang saudara lebih baik, tunjukkan saudara lebih baik. Kasih tahu ke mereka kita lebih baik, bukan karena perkataan, tapi tindakan. Kalau mereka mengasihi sesama, membenci musuh. Yesus bilang,
Kasih musuhmu dan berdoalah untuk dia. Minta berkat dari dia. Aduh, baca nih semua nih. Kalau saudara baca semua pengajarannya, begitu Yesus pergi, dia ngajar. Begitu ngajar dia bilang, weh praktek. Yesus ini paling mantap. Begitu dia ngajar, dia bilang, murid-murid praktek. Praktek. Jangan teori mulu. Jangan cuma baca firman Tuhan sampai katam. Baca firman Tuhan, Pak, sampai Alkitab saya robek. Alkitab gue juga robek, gak ada bedanya. Robek-robek, nih saya kasih tahu kalau mau bicara robek-robek. Nih, robek juga sama. Copot-copot, ya copot-copot. Sama copot-copot, gak ada bedanya copot-copot, bukan copot-copot. Tapi pembagian mana firman yang kita lakukan? Bukan masalah bacanya sampai jago, sampai kopek-kopek. Kalau udah begini kayaknya hebat banget tuh Tuhan. Pret. Gak ada orang rohani diukur karena Alkitabnya robek. Gak ada. Orang rohani itu dilihat ketika dia melakukan firman satu aja. Seumpamanya, kasihlah orang tuamu. Dia bilang, oh Tuhan aku mengasihi, aku berdoa untuk pajak karya. Tuhan berkati pekerjaannya, pelayanan semua. Begitu. Nah saya paling enak kalau ada orang begini di busway ya. Sorry ya. Suatu orang busway gini pen. Ada pengumuman. Bapak gue lagi sakit langsung bilang. Gue berdoa untuk lo supaya bapak lo sembuh. Padahal dia gak pernah berdoa. Kalau saya beda. Saya doa dulu baru balas. Kalau saya doa dulu baru balas. Jadi kalau saya doa dulu. Begitu saya lihat, saya baca, oh Tuhan aku berdoa untuk, Tuhan tolong sembuhkan pulihkan. Baru saya jawab, saya berdoa untuk Pak A. Banyak orang yang cuman aktif tangannya membalas sesuatu yang rohani, padahal perilakunya gak sama sekali. Kalau saya doa dulu baru saya balas. Banyak yang begitu. Enggak ada di sini. Di sini enggak ada. Saya yakin tuh lihat mukanya. Enggak ada 1 ya, 2, 3, 4, 5. Bapak Ibu saya mengajarkan demikian. Karena saya tahu saudara bakal ada murid. Murid itu posisinya selalu bersama dengan guru. Sorry ya, hanya koster lah yang tidak bersama dengan guru. Hanya cleaning service lah yang tidak bersama dengan guru. Tapi jika saudara murid, saudara bersama dengan Tuhan. Tempat yang paling indah. Tempat yang paling mulia. Bersama dengan dia. Suatu hari ada pejabat tinggi datang. Pengawalnya namanya Apen dan Ipan. Saudaraku, kalau orang niat jahat itu bukan mandang dia. Orang jahat itu, mandangnya itu bukan orangnya, tapi pengawalnya siapa. Benar gak? Sorry, sekali lagi ya. Nik, sini nih, gue nih, adik saya nih, dari Cengkareng. Nih, ya, tolong dek. Nik, nih. Oh ya, Nik. Nah, Niko, gak sama, apa. Kokonya dia Niko. Adiknya Niki. Oke Niki. Pengawalnya saya minta Ilmi, pengawal. Lo kayaknya udah mau ngeliatin, tenang sini pengawal. Satu lagi Emma yang hari ulang tahun kemarin. Happy birthday Emma. Tuhan, maju Ma, sini Man. Contoh nih. Maik dong, tenang aja, ini bukan tempat kurapan di sini ya. Contoh nih. Saya ini mau jahat. Saya jahat ya, saya niat jahat. Tahu nggak yang saya cari? Bukan targetnya dulu. Saya tahu siapa yang awal. Kalau penembak gitu. Dia tuh tanya pengawalnya, karena ada orang ya di belakang, kadang-kadang di belakang Niki itu ada orang yang pegang tameng. Begitu dia langsung pasang badan. Maksud saya apa? Keberadaan mereka sangat penting untuk Niki. Keberadaan kita sangat penting untuk Tuhan. Bukan karena kenapa-napa. Karena Tuhan mengasihi kita. Silakan lari dan duduk kembali. Amin. Ada amin? Aminnya sius nih. Ya, yang terakhir, poin yang terakhir saya catat. Ada respon ya? Yang terakhir, hargailah panggilan itu. Hargailah panggilan itu. Hargailah pilihan Tuhan itu. Sebab banyak orang ingin melihat Tuhan,
Tapi mereka nggak punya kesempatan. Ada banyak orang hari ini mencari Tuhan. Mereka pergi ke tempat berbagai tempat. Dia pergi ke goa, dia pergi ke tempat. Dia pokoknya meditasi. Dia ingin menemukan Tuhan. Dia puasa berbulan-bulan. Dia melakukan panteisme, dia melakukan penyucian diri. Dia melakukan terus. Banyak orang yang sana yang mencari begitu. Tapi tidak pernah menemukan Tuhan. Betapa indahnya kita yang hari ini dapat merasakan Tuhan. Sebab bukan karena saudara baik. Sebab karena dia mengasihi saudara. Silakan Koreh main musik. Mari kita tundukkan kepala sejenak. Haleluya. Makasih Tuhan. Siapa kami? Siapa kami Tuhan? Siapa kami? Engkau begitu baik, panjang sabar. Kau tetap mengasihi kami walaupun seringkali kami berontak. Kami merasa Engkau gak adil. Kami merasa Engkau gak care sama kami. Tapi Kau tetap mengasihi kami. Siapa kami Tuhan? Terlampau mulia hati-Mu Tuhan. Terlampau mulia. Terlampau mulia hati-Mu. Tak bergores sedikit pun, tak bercacat. Makasih kesabaran-Mu menanti kami. Kami rindu menjadi murid. Murid yang tunduk kepada Tuhan. Yang belajar tentang kerendahan hati kepadamu. Pengampunan kami belajar daripadamu Tuhan. Kau tidak membalaskan kejahatan orang lain setimpal dengan apa yang mereka buat. Justru Kau mengampuni, bahkan berdoa untuk kami. Ampuni kami Tuhan. Seringkali apa yang Tuhan lakukan kepada kami gak sepadan lakukan. Kami ketika orang melakukan salah kepada kami langsung menghujat. Kami langsung mengumpat. Kami langsung dendam. Dan kami bikin rencana jahat bagi dia. Seolah-olah hidup orang lain ditentukan oleh tangan kami. Kemampuan kami. Kami lupa bahwa hidup yang kami hidup ini adalah karena anugerah belas kasihan daripadamu ya Tuhan. Kami lupa bahwa waktu-waktu ke depan hanyalah milik Tuhan saja. Terima kasih Bapa untuk pelajaran hari ini. Hamba berdoa supaya setiap orang yang datang hari ini, seperti pagi hari hamba berdoa, mereka menyadari keberadaan mereka sebagai murid yang harus terus belajar kepada guru. Dan guru harus selalu di depan, murid selalu di belakang. Haleluya. Oh, ku mau mengikutimu Tuhan. Ku mau mengikuti jalanmu. Mengikuti Yesus, keputusanku, keputusanku. Keputusanku mengikuti Yesus. Keputusanku mengikuti Yesus. Keputusan mengikuti Yesus.
mengikuti Yesus. Ku tak ingkar, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Mengikuti Yesus, mengikut Yesus. Amin, amin. Mengikut Yesus, keputusan. Mengikut Yesus, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Amin. Tuhan, terima kasih, kami mau mengikutimu seperti pujian ini. Pujian yang berabad-abad. Tetap kami ikut, meski kami dalam sengsara apapun juga. Tetap kami ikut Tuhan. Haleluya. Mari saudara saya undang bangkit berdiri. Mengikuti Yesus, keputusan. Angkat tangan saudara. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Sekali lagi, mengikut Yesus, mengikut Yesus. Mengikut Yesus, keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Coba ere. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah, meskipun saya susah, menderita dalam dunia, menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lama. Sekali lagi, saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus. Amin. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah, meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saudaraku, boleh lihat saya? Dunia akan kuat menarik saudara. Hiburannya kuat, wanitanya kuat, tahtanya kuat, uangnya kuat. Dunia akan kuat menarik saudara. Tapi kalahkanlah dunia ini bersama dengan Tuhan. Sebab Dia telah mengalahkan dunia ini.
Bapak terima kasih. Hamba berdoa sekali lagi untuk mereka yang punya hati ingin terus mengalami perubahan dalam hidup. Yang ingin mengikuti Yesus apapun yang terjadi dalam kehidupan mereka. Bapak kuatkan mereka, mampukan mereka. Kuatkan iman percaya mereka sekali lagi. Mereka dapat bersama dengan Tuhan. Sebab tanpa Tuhan mereka bukan apa-apa. Sebab di luar mereka, sebab di luar Engkau mereka semua nothing Tuhan. Yang membuat mereka everything karena di dalam Engkau ya Tuhan. Aku berdoa hari ini sekali lagi. Jangan satu pun di antara mereka yang hari ini datang gagal Bapa. Bawa mereka pada pengenalan yang lebih benar tentang Engkau ya Tuhan. Dan biarlah hidup mereka diubahkan sehari demi sehari untuk serupa seperti Tuhan. Dan biarlah hanya belas kasihan Tuhan yang melimpah atas mereka. Kalau banyak dosa yang mereka lakukan Tuhan, ampuni mereka Bapa, tahirkan semuanya Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Akuilah semua kesalahanmu, saudaraku, di hadapan Tuhan. Tuhan adalah setia dan adil. Dia akan mengampuni dan menyucikan engkau. Terima kasih. Terima kasih Tuhanku. Di penghujung ibadah kita, komitmenlah, ambil komitmen waktu sama Tuhan. Bilang Tuhan, aku mau berubah, aku mau mengikuti Engkau, aku mau mengikuti Engkau. Haleluya, terima kasih Tuhan. Glory, glory. Mari kan arahkan hati dan saudara kepada Tuhan yang ada di tengah-tengah kita hari ini. Dan biarlah cahaya terang Tuhan menyinari saudara. Oh haleluya. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala hormat, segala hormat pujian hanya bagi Tuhan. Kuasa dan kemuliaan hanyalah bagi Tuhan. Segala kemuliaan, keagungan, saudaraku sekalian, angkatlah kedua tanganmu dan arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Dia yang menciptakan langit dan bumi, dan terimalah berkat dari tempat yang maha tinggi. Berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, penyertaan dari Roh-Nya yang kudus menyertai saudara dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan akan buat engkau berhasil dan jayalah engkau dalam kehidupanmu bersama dengan Tuhan. Dalam Kristus Yesus yang diberkati, sama-sama katakan amin, amin, amin. Kasih tepuk tangan saudaraku, silakan duduk sekali. Haleluya, saudaraku, silakan bersatu teduh. Dan setelah bersatu teduh, saudaraku minta duduk sejenak untuk mendengarkan pengumuman dari gereja. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom semuanya, selamat datang di Siloam News.
Di sini saya akan membacakan tema 4 minggu ke depan khususnya bulan November. Di tanggal 8 dengan tema hidup bagi Kristus, di tanggal 15 melayani dengan kasih, di tanggal 22 dengan tema penjala manusia, di tanggal 29 atau minggu terakhir bulan November dengan tema pujian penyembahan. Untuk rangkaian ibadah minggu ini akan diawali oleh ibadah persekutuan doa yang akan dilaksanakan pada hari Kamis jam 7 malam dan juga akan dilakukan live streaming di channel YouTube kita. Hai teman-teman, kami undang semua anak-anak muda untuk datang ibadah youth setiap hari Sabtu jam setengah 7 malam. Jangan lupa datang ya. Jangan lupa pada hari Minggu pada jam setengah 9 kami akan mengadakan sekolah minggu via Zoom. Untuk link Zoom-nya ada di WA di bawah ini. Oke, pada minggu kedua tanggal 8 November 2020, ibadah umum kita pada jam 10 pagi akan dilayani oleh Wahai sebagai worship leader dengan singer Cilala dan Kanidar dengan tema Hidup bagi Kristus yang diambil dari Filipi 1 ayat 19 sampai 26. Untuk Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan bisa ditransfer ke nomor rekening di bawah ini. Shalom. Untuk di bulan ini ada persembahan spesial berupa komputer operasional gereja bagi para jemaat yang tergerak hatinya untuk berpartisipasi dapat mentransfer di nomor rekening di bawah ini. Nantikan des kita di Natal SIBC. Sekian Shalom News minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa di like, komen, share, dan subscribe. Share ke teman-teman kalian biar teman-teman lain bisa nonton. Oke, see you.